Inilah hewan peliharaan yang harus dipelihara orang ini, harimau prasejarah bertaring tajam. Ketika harimau bertaring tajam tersangkut di tiang pancang, hendak tenggelam, ia ingin menikamnya dengan tombak panjang. Namun dia melunakkan hatinya, dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat tiang kayu untuk menyelamatkannya. Harimau bertaring tajam yang diselamatkan perlahan mendekat, dia tiba-tiba merasa bodoh. Tapi harimau bertaring tajam hanya mencium baunya. Setelah mengingat bau itu melompat keluar dari perangkap dengan berjinjit, seperti yang diharapkan semuanya memiliki firasat. Ketika dia dikelilingi oleh alien, harimau bertaring tajam itu bergegas. Selamatkan dia hidup. Era ini dapat memiliki hubungan dengan harimau bertaring tajam. Ini benar-benar mengejutkan Patriark sehingga dia melayaninya sebagai tamu. Ini adalah kisah 10.000 tahun sebelum. Pria bernama Dudley ini tinggal di suku Siargao yang biasa menangkap mamut untuk dimakan. Hari itu, suku itu menjemput bayi perempuan, prediksi pendeta dalam perburuan berikutnya. Dunia akan dihancurkan oleh iblis berkaki 4. Pada saat itu seorang pejuang berbakat akan muncul. Dia akan membunuh mamut, ambil gadis ini, dan memimpin suku Siargao ke atas. Segera mamut datang, suku dalam bahaya, berjongkok di sekitar gajah dan bergerak maju, melihat ke pemimpin gajah untuk memprovokasi. Kemudian mengejar gajah ke tebing sempit. Tunggu waktu yang tepat untuk melepaskan jaring. Tangkap saja gajah pemimpin, tetapi mereka terlalu meremehkan kekuatannya. Ia lolos dari jaring dengan mudah lalu melarikan diri. Suku itu bergegas mengambil jaring, tetapi diseret oleh gajah. Batu tajam di bawah melukai mereka. Tidak ada yang bisa bertahan sampai akhir. Hanya Dudley yang berusaha menahan rasa sakit karena tangannya terluka. Untungnya, gajah tidak berlari terlalu jauh dan keluar dari jaring. Hewan prasejarah besar sering sangat ganas, berbalik dan ingin menginjak-injak ulat di depan mereka. Dudley baru saja melepaskan talinya. Pada dasarnya bisa lari, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia segera mengambil tombak panjang itu, pegangannya ditaruh di celah batu. Selanjutnya hanya bisa karena takdir, akhirnya tombak itu dilarang masuk ke jantung gajah. Gajah itu jatuh seperti bangunan. Orang-orang dari suku dengan acuh tak acuh menarik keluar tubuh lemas Dudley. Hadiahnya sangat kaya. Dia tidak hanya menjadi patriark, tetapi juga menikahi gadis tercantik sepanjang masa sejarah. Tetapi selanjutnya, sebelum mereka bisa bersuka cita, iblis berkaki 4 dari langit yang gelap menyerang suku itu. Orang-orang kuat yang tertangkap jaring dibawa ke pangkalan bangunan piramida. Gadis cantik itu juga dibawa pergi, meninggalkan hanya orang tua dan orang sakit untuk menghancurkan diri sendiri. Meskipun Dudley melarikan diri, hatinya berdarah. Jadi untuk menyelamatkan kekasihnya, sekelompok orang menginjakan kaki di tanah yang tidak dikenal menunggu kesempatan untuk bertindak. Tampaknya ada sesuatu di rumput. Mata raksasa berkedip, rumput berkibar. Tidak ada hantu tetapi beberapa prajurit iblis telah menghilang. Ternyata sekelompok ayam liar, mereka sangat cerdas. Ingin makan orang, berpegangan pada pohon dan memanjat. Dudley baru saja menyelamatkan kekasihnya dari tangan iblis. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpisah. Dia menggunakan batu untuk memukul kepala ayam liar, membalikkan punggungnya untuk lari ke hutan bambu. Tetapi macet saat berlari. Ayam di belakang berteriak tanpa henti, mematuk bambu. Dudley segera mendapatkan kembali ketenangannya dan segera memiliki solusi. Dia meraih bambu yang patah, menusuk ayam liar itu sampai mati. Di sisi lain, kekasih yang baru saja lolos dari bahaya ditangkap oleh tentara iblis. Dudley agak tidak berdaya. Dia hanya bisa menyeret sesepuh yang terluka. Pada malam hari dia kelelahan, pekerjaannya mendesak. Beberapa hewan liar untuk mengisi staminanya. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam perangkap dan pingsan sampai dia bangun. Di sebelahnya ada harimau bertaring tajam yang hampir tenggelam. Dudley mau tidak mau menyelamatkannya. Harimau itu mengendus untuk mengingat bau di tubuhnya dan melompat keluar dari perangkap dengan kekuatan. Keesokan harinya dia pergi ke suku yang juga diserang untuk mencari makanan. Tepat ketika keduanya lengah, sisa-sisa suku mengepung mereka. Pada saat itu, harimau bertaring tajam kemarin tiba-tiba bergegas keluar, datang untuk membalas budi. Dudley tidak menyangka binatang buas seperti itu memiliki perasaan seperti itu. Terlebih lagi tidak menyangka bahwa suku itu akan melayani mereka sebagai tamu untuk sang patriark. Demi, katakan padanya, orang yang bisa berbicara dengan harimau bertaring tajam adalah pahlawan legenda. Dia akan memimpin orang-orang untuk menghancurkan kejahatan, sehingga orang-orang mulai bangkit. Bala bantuan dikumpulkan dari segala arah.
Karena kerabat mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk menjadi tentara, maka tentara semakin kuat, iman mereka semakin teguh. Tapi masih satu langkah di belakang, sekarang hanya bisa saling memandang di seberang sungai. Tetapi yang paling tidak dimiliki orang primitif adalah iman. Mereka melakukan perjalanan melalui gurun ribuan mil, melalui hari-hari yang dingin, akhirnya bisa melihat jika Anda melihat gunung mitos Tuhan itu piramida, seberapa sulit membangunnya. Piramida Khufu terbesar saat ini, tinggi bersih 146,5 meter, panjang 230 meter. Dibangun dengan 2,3 juta batu, masing-masing batu beratnya rata-rata 2,5 ton, yang terberat bisa mencapai 40 ton. Zaman prasejarah 10.000 tahun yang lalu tidak berkembang, tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah keajaiban. Oleh karena itu, ras iblis mengambil anak laki-laki kuat dari suku lain sebagai budak, bahkan mamut raksasa dijinakkan oleh mereka. Jika mereka tidak patuh, mereka akan dipukuli dengan tongkat yang berat daripada dilempar dari menara yang tinggi. Istri Dudley dan anggota keluarga juga ada di antara mereka. Untuk menyelamatkan mereka, mereka harus meyakinkan semua budak untuk berdiri untuk memprotes. Malam itu Dudley menyelinap ke barak musuh, di mana dia bertemu. Dia, peri iblis, adalah seseorang dengan konstelasi Orion yang terukir di tubuhnya. Tetapi Dudley tidak memiliki atau tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Bahkan lebih sayangnya dalam perjalanan kembali, mereka juga ditemukan oleh musuh, kehilangan teman terakhir mereka. Dia tidak punya jalan kembali. Dengan putus asa dia memanggil semua sisa suku yang memutuskan untuk menyerang Gunung Dewa. Keesokan harinya mereka diam-diam menyusup ke para budak. Dudley bertugas menemukan gajah. Pemimpin raksasa kemudian memprovokasi itu. Gajah yang marah memang menyerbu ke musuh. Tidak ada yang selamat di kaki gajah. Para budak melihat bahwa moral musuh telah menurun, sehingga mereka juga bergegas untuk memprotes. Para prajurit mundur satu persatu. Bahkan puncak menara yang akan segera selesai dirobohkan. Lalu para budak membawa roh memindahkan gunung untuk menyerang istana. Melihat kemenangan sudah dekat, para iblis mengancam nyawa istri Dudley. Jika mereka mundur, istri dan anggota klannya akan dibebaskan. Dudley ragu-ragu. Dia bertanya kepada yang lain apa yang harus dia lakukan. Tetapi orang-orang iblis mengatakan mereka akan selamanya menjadi budak dan terus melayani ras iblis. Benar saja, orang-orang di belakang tidak setuju. Jadi Dudley mencoba yang terbaik untuk melempar lembing. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa iblis universal terkena lembing dan jatuh dari kastil. Dia bukan dewa. Para budak gelisah. Dalam sekejap rasa takut menghilang dan melonjak ke depan. Kuil itu dibakar habis-habisan oleh para budak. Tetapi Dudley tidak dapat membayangkan bahwa dia telah melintasi ribuan mil untuk datang ke sini. Tetapi dia sangat kesakitan dan putus asa. Meskipun dia menyelamatkan semua orang, dia tidak dapat menyelamatkan orang yang dia cintai. Pada saat yang sama, pendeta di sebelahnya merasakan sesuatu, mencurahkan semua kekuatan sihirnya untuk menghidupkannya kembali. Dudley akhirnya membawa semua orang ke peradaban baru.